Menjadi anak Tuhan yang bijak. Saudara, betapa pentingnya di zaman-zaman masa-masa yang terakhir ini kita menjadi anak Tuhan yang bijak, mempunyai hikmat. Jadi jangan kita remehkan itu hikmat. Saya akan ambil dari Amsal 30, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Sangat cekatan. Dalam bahasa asli pakai kata hokmah. Jadi kata hikmah itu berasal dari bahasa Ibrani, hokmah. Kalau diulang 2 kali itu berarti very, very wise. Sangat bijaksana, itu kata firman Tuhan. Jadi 4 binatang ini walaupun kecil dan saya yakin binatang-binatang ini juga ciptaan Tuhan. Dan Tuhan seringkali mengajar manusia lewat ciptaannya. Sebab itu kita mau belajar, hikmat apa yang bisa kita ambil. Karena firman Tuhan berkata belajar dari mereka. Kita akan mulai dengan si semut yang kecil. Haleluya. Semut, binatang yang tahu musim. Nah ini saudara. Semut ini binatang yang tahu waktu. Kata waktu itu di dalam bahasa Alkitab itu ada 2 saudara. Ada yang namanya kronos, ada yang namanya kairos. Jadi kronos itu kalau saudara dulu langsing sekarang menjadi langsung itu kronos. Nah, kalau yang dulu ganteng sekarang gentong, nah itu kronos saudara-saudara ya. Itu tidak bisa dihindari, semua orang akan berkronologi sedemikian rupa. Tapi di dalam kronos itu ada kairos. Kairos adalah opportunity. Kairos adalah kesempatan yang ada di dalam kronos ini. Nah banyak kali kita kehilangan kairos. Jadi kairos itu saudara-saudara, itu harus saudara tangkap. Semut ini dikatakan dia tahu menangkap kairos. Sementara binatang yang lain santai, itu kan cerita anak sekolah minggu ya. Si semut dia kerja keras mengumpulkan makanan. Kairos. Dan firman Tuhan juga sering berkata bahwa anak Tuhan seringkali tidak mengerti tentang kairos. Seringkali kita tidak tahu tentang kairos. Makanya Tuhan ngomong, kamu bisa lihat cuaca, kamu bisa meramal cuaca, tapi kamu tidak tahu cuaca yang saat ini ada. Kairos, kamu tidak tahu. Di mana Allah melawatmu. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti, memakai kairos yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Nah ayo saudara-saudara, pakai kairos itu. Pakai waktu itu dengan baik. Tangkap kairosnya Tuhan itu. Dan kairos itu bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan. Tapi saya mau katakan bahwa kairos itu adalah sekarang ini. Haleluya. Tuhan Yesus ngomong, kamu ngomong katanya nanti bulan lagi masih lama, masih 4 bulan lagi musim menuai. Tapi aku beritahu kepadamu, sekarang inilah musim menuai. Sekarang inilah kairos itu. Jangan berkata nanti tahun depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara. Jadi saudara-saudara, jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan. Sekarang, inilah kairosnya Tuhan. Kairos untuk apa, saudara? Ada 2 hal, minimal 2 hal. Yang pertama adalah kairos atau waktu untuk bertobat. Jadi kalau mau bertobat jangan tunggu besok. Kalau Anda mau bertobat, berjalan yang benar, hidup benar sebagai orang percaya, jangan tunggu besok. Sekarang, bertobat, sekaranglah kairos itu, saudara-saudara. Yang kedua, kairos untuk melayani Tuhan. Saya bacakan ayat ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Kalau mau melayani Tuhan, jangan tunggu tahun depan saja. Sekarang waktunya, saudara. Layani Dia dengan potensi, dengan talenta karunia yang Anda miliki. Baik, kita sekarang bergeser kepada binatang yang kedua, yaitu pelanduk, binatang yang tahu diri. Haleluya. Kalau tadi binatang yang tahu musim, ini sekarang pelanduk binatang yang tahu diri. Pelanduk itu kalau saya baca dibandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris dipakai kata konis. Konis itu adalah semacam rabbit, semacam marmut, kelinci hutan. Dan kita tahu semua namanya kelinci itu tidak punya kekuatan. Tidak punya taring, tidak punya cakar. Kalau lari pun cuma lompat-lompat gini aja. Jadi dia tidak punya pertahanan tubuh. Tapi dia tahu, makanya saya katakan tahu diri ini dia. Dia tahu kemana dia harus melarikan diri. Ketika ada musuh datang, dia masuk ke celah-celah bukit batu. Dan di situ dia aman. Makanya firman Tuhan berkata bijaksana sekali. Membuat sarang di bukit-bukit batu. Nah kita sebagai orang percaya, saudara, kita juga harus tahu diri. Kita harus tahu kekuatan kita. Dan kekuatan kita ini tidak ada di mana-mana, saudara. Jangan mengandalkan kekayaan. Jangan mengandalkan jabatan, koneksi. Jangan mengandalkan kepandaianmu, kepintaranmu. Jangan mengandalkan manusia. Kalau mau mengandalkan, andalkan Tuhan saja. Haleluya. Tuhan adalah gunung batu perlindungan kita. Dia adalah gunung batu yang kuat, yang aman, yang kokoh. Tidak akan digoyahkan oleh zaman. Makanya inilah andalan kita. Haleluya. Makanya anak Tuhan itu walaupun lemah tapi kuat. Di mana kekuatan kita? Di lutut kita. Ketika kita berdoa, minta pembelaan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, disitulah Tuhan akan campur tangan. Jadi jangan andalkan siapa-siapa, saudara. Apalagi zaman sekarang gak ada yang bisa diandalkan. Saudara kalau mau mengandalkan, andalkan Tuhan saja. Ada satu cerita di dalam 1 Samuel, kalau ngomong gunung batu kan kita kaitannya dengan Daud bukan? Daud itu kalau saudara baca di kitab Mazmur seringkali berkata, Tuhan adalah gunung batu perlindungan. Memang dia alami, saudara. Ada satu saat dia dikejar oleh Saul dan dikatakan Saul sudah sangat dekat, sudah hampir ditangkap. Dan Daud secara perhitungan pasti dia binasa. Karena Saul begitu kuat, membawa tentara begitu banyak orang-orang pilihan. Tapi waktu itu Daud untung dia berlindung di sebuah gunung batu. Sehingga singkat cerita dia terluput, saudara-saudara. Sebab itu dia beri nama gunung batu itu gunung batu keluputan. Dalam bahasa Ibraninya Sela Hamalekot. Sela itu gunung batu, rock. Hamalekot itu escape, melarikan diri. Tapi juga berarti division, membagi. Ya memang gunung batu itu membagi. Di sisi sini Daud, di sisi sini Saul. Itu yang meluputkan Daud. Bagi Daud, gunung batu itu keluputan. Bagi Saul, karena dia tidak mengandalkan gunung batu, dia akhirnya tidak bisa diluputkan. Jadi saya percaya inilah keadaan dunia saat ini. Memisahkan manusia yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah sebab itu saudara mari sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di akhir zaman, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan siapa yang mengandalkan Tuhan dia akan berhasil, kata firman Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga adalah belalang. Belalang adalah binatang yang tahu aturan. Haleluya saudara. Jadi belalang ini firman Tuhan berkata, binatang yang teratur walaupun tidak ada yang mengatur. Teratur walaupun tidak ada yang mengatur. Makanya saya katakan binatang yang tahu aturan. Manusia seringkali tidak bisa diatur dan sulit diatur, saudara. Sudah ada aturan sulit diatur. Tapi belalang dia tidak ada yang mengatur, tapi dia bisa teratur. Nah kalau saya renungkan sebenarnya kita sebagai orang percaya, kita jauh lebih daripada belalang. Mengapa? Karena kita bukan tidak ada yang mengatur, kita ini ada yang mengatur, cuma tidak kelihatan, itu saja. Jadi kita ini anak Tuhan ini, kalau belalang kan dikatakan tidak ada yang mengatur. Tapi kalau kita diatur, siapa yang mengatur? Roh Kudus. Itu gunanya Tuhan kasih Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita itu mengatur langkah kita. Makanya saya percaya kalau anak Tuhan itu hidup dikontrol oleh Roh Kudus, hidupnya pasti teratur. Teratur itu dalam bahasa lain adalah tertib, disiplin.
Ya, ayo hidup yang teratur, terutama anak-anak muda yang teratur, saudara. Waktunya tidur ya tidur, waktunya bangun ya bangun, waktunya kerja ya kerja, waktunya santai silakan santai. Pagi ya pagi, malam ya malam, jangan dibalik. Malam jadi pagi, pagi jadi malam, itu tidak baik. Itu melawan kodrat biological clock, jam biologis yang ada dalam tubuh kita, itu sudah terbentuk. Jam berapa hormon ini yang harus keluar. Makanya kalau pagi itu sudah merasa segar. Karena apa? Hormon steroidmu terpacu keluar. Anda merasa tubuhmu segar. Mungkin kau kurang tidur pun merasa segar. Karena apa? Itu biological clock. Jadi saudara ayo, hidup yang teratur. Kalau orang teratur itu pasti tubuhnya sehat. Itu menyangkut kesehatan. Kalau saudara hidup tidak teratur, tidak usah banyak-banyak. Saudara makan tidak teratur saja. Ayo, coba. Waktunya makan, tidak makan. Nanti waktunya tidak makan, waktunya lewat makan, saudara makan. Nanti kadang-kadang makanannya kurang selera, makan sedikit. Pas makanannya selera, makan banyak-banyak. Coba saya mau tanya, bisa sehat enggak? Mah, saudara. Enggak akan sehat. Saudara akan sakit perut, mah, ini macam-macam ya toh. GERD, asam lambung. Karena enggak teratur hidupnya. Makanya ayo kita hidup itu harus teratur. Karena kita ini punya Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Kita juga punya firman Tuhan yang mengontrol hidup kita ya. Haleluya. Saya bacakan saja ayat ini. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu. Bagaimana kalau aku itu kita ganti Roh Kudus? Karena yang menulis firman kan Roh Kudus. Tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saya yakin kalau kita hidup teratur Tuhan itu juga senang. Sekarang kita masuk kepada binatang yang terakhir, yaitu binatang yang keempat, cicak-cicak di dinding. Cicak, binatang yang tahu potensinya. Mengapa saya katakan potensi? Karena firman Tuhan berkata demikian. Cicak itu di mana-mana ada. Di rumah saudara ada, di kamar mandi saudara ada. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan bicara cicak ini punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Dia bisa ada di istana raja. Saya katakan ini potensi yang ada dalam diri cicak, saudara. Dan cocok sekali menggambarkan anak Tuhan. Karena saudara, anak-anak Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang punya potensi. Amin. Itu firman Tuhan yang kata, bukan saya, saudara. Anda adalah orang-orang yang punya potensi yang luar biasa. Anak-anak muda, saya beritahu, Anda adalah orang yang potensial. You are a possibility. Anda punya potensi, Anda punya posibilitas yang tinggi. Tidak ada yang tidak mungkin, karena Tuhan menyertai kita. Yang penting kita mengembangkan potensi ini, menggunakan potensi ini dengan baik. Jadi potensi ini harus kita pakai dengan baik. Jadi firman Tuhan berkata, cicak ini bisa ada di istana raja. Bagaimana kita mengembangkan potensi sekarang? Yang pertama ini, ada dua saja. Potensi secara jasmani, ada potensi secara rohani. Saya bicara dulu tentang hal yang jasmani. Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kata cakap dalam bahasa asli pakai kata mahir. Nah, sekali lagi kita lihat, mahir itu juga kita pakai dalam bahasa Indonesia, bukan kalau bahasa Ibrani, mahir pakai E. Ahli, skillful. Firman Tuhan berkata orang yang cakap, dia nggak akan ecek-ecek. Dia akan ketemu, dipertemukan dengan orang-orang yang besar. Bahkan tidak mustahil dengan raja-raja. Makanya saudara, saya terutama kepada orang-orang muda ya. Saudara kalau belajar sesuatu harus benar-benar ahli. Benar-benar skillful. Jangan belajar sesuatu itu tanggung-tanggung. Ayo belajar yang benar-benar ahli. Daud dipertemukan dengan Saul karena dia ahli bermain kecapi. Itu yang membawa Daud ke istana raja bukan? Karena Saul pas cari orang yang ahli, yang bisa menyanyi lagu-lagu rohani, menenangkan hatinya, mengusir setan yang ada di hatinya. Maka Daudlah yang masuk, karena dia memang ahli. Daud bisa menjadi pemimpin, tentara, panglima, karena dia ahli, hanya ahli apa? Ahli umban. Ahli umban. Dia mengalahkan Goliat tidak dengan pedang, dia dengan tombak. Tidak bisa dia. Pakai bajunya Saul saja tidak bisa jalan. Tapi satu hal yang dia punya keahlian, umban. Umban itu bukan ketepil ya. Kalau ketepil itu pakai karet ya toh. Zaman itu belum ada karet mungkin ya. Tapi umban, putar. Ketika Goliat datang dia juga lari. Mengapa Daud harus lari menyongsong? Dia tidak melarikan diri tapi dia lari menyongsong Goliat. Karena dia tahu kapasitasnya bukan.
jarak berapa meter dia bisa mengumban pas. Orang ahli umban itu tidak bisa dibuat mainan, itu senjata juga. Jadi dia lari song-song Goliat. Ketika dia sudah tahu, kurang mungkin ya 20 meter jaraknya, dia lepas itu umban. Dan kena dahinya. Ahli, keahlian itu membawa dia naik. Esra ini lucu, saudara. Esra ini disuruh pulang oleh Raja Persia waktu itu. Saudara bisa baca di Esra pasal 7. Dia disuruh pulang untuk mengajar bangsa Yahudi tentang Taurat. Ya, ini caranya Tuhan memang luar biasa, bukan? Tuhan bisa menggerakkan raja kafir untuk menyuruh Esra pulang ke bangsanya, mengajari mereka tentang hukum Tuhan. Apa enggak aneh? Itulah kalau Tuhan mau bekerja. Tapi untuk bekerja Tuhan perlu orang yang ahli. Esra ini ahli Taurat. Ahli dalam Taurat Musa. Firman Tuhan sendiri berkata, dia seorang yang mahir dalam Taurat Musa. Sebab itu mari jadilah orang-orang yang ahli ya. Terutama kepada orang-orang muda, saya pesankan saudara harus punya keahlian. Zaman sekarang ini keahlian itu sangat penting. Dan memang untuk mendapat keahlian itu harus bayar harga. Saudara tidak bisa cuma duduk-duduk, HP-an terus, WA-an terus, ya Instagram-an terus. Saudara jadi orang ahli, ya tidak bisa no. Ambil waktu belajar. Jadi saudara-saudara ayo, jadilah orang-orang yang ahli di bidangmu. Memang harus berlatih, ahli itu harus berlatih. Saudara harus bayar harga, saudara mau beri waktu, memberi perhatian, memberi tenaga. Ada peribahasa bahasa Mandarin dikatakan so neng seng jiao. Jadi kalau Anda berlatih terus, Anda akan menjadi orang yang skillful. Sekarang saya akan beralih kepada potensi rohani. Saudara tahu, kita ini ada cicak-cicak rohani. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita bisa mencapai istana raja di atas segala raja. Amin. Kalau ahli secara jasmani, istananya raja-raja dunia. Tapi ahli, skillful, potensi kita, bahkan sampai kepada istana dari raja di atas segala raja. Yaitu melalui doa. Jadi saudara jangan pandang ringan itu doa. Firman Tuhan berkata ketika kita berdoa, kita masuk, kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bayangkan saudara, bukan masuk ke tahta Gedung Putih di Washington, tidak. Tapi Anda menghadap tahta yang tertinggi, yaitu tahta dari Sang Maha Tinggi. Saudara berhadapan, saudara menghampiri tahta kasih karunia itu. Walaupun kita cuma ada di dunia, bisa ditangkap dengan tangan. Tetapi kita punya potensi yang luar biasa. Dan bagaimana itu kita bisa sampai ke tahta itu? Yaitu lewat darah Yesus. Lewat darah Yesus, Anda dan saya sampai ke tahta Allah. Kita baca Ibrani 10:19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Haleluya. Ya. Saya akhiri dengan sebuah komen kesimpulan saudara-saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang bijak agar hati Bapa disenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.